Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang ayah bernama François dan putranya yang bernama Emile yang tengah terjebak kemacetan di pusat kota. Hari itu mereka seharusnya menghadiri janji temu dengan dokter yang menangani kondisi kesehatan Lana, istri François sekaligus ibu dari Emile. Setelah berjam-jam terkurung dalam antrian kendaraan yang tak bergerak, Emile memilih keluar dari mobil untuk pulang sambil berjalan kaki. Namun François segera menyusulnya dan mengingatkan bahwa prioritas utama mereka hari itu adalah mencari pengobatan untuk ibunya, bukan hal lainnya. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba sebuah ambulans di dekat mereka bergetar hebat. Dari dalam kendaraan itu muncul makhluk aneh, perpaduan manusia dan burung yang langsung menyerang para tenaga medis di sekitarnya. Makhluk tersebut kemudian mendekati François dan Emile, namun alih-alih menyerang, ia justru kabur ke arah lain. Anehnya, meskipun pemandangan tersebut sangat tidak masuk akal, orang-orang di sekitar tetap bersikap tenang. Seolah kejadian seperti itu sudah menjadi bagian dari keseharian mereka dalam dunia yang dipenuhi mutasi. Tak lama berselang, François dan Emile akhirnya sampai di rumah sakit. Mereka bertemu dengan dokter yang merawat Lana. Sang dokter mengabarkan bahwa Lana akan segera dipindahkan ke fasilitas khusus, tempat para pasien mutan dirawat secara intensif. Ternyata, Lana telah terinfeksi virus mutan yang misterius, dan kondisinya kini sudah mencapai tahap 70% menuju perubahan penuh ke bentuk mutannya. Virus ini tidak diketahui asal-usulnya dengan pasti. Namun, diketahui bahwa virus ini telah menyebar selama bertahun-tahun. Setelah menerima penjelasan dari dokter, François mengajak Emile untuk menemui ibunya yang kini diisolasi di sebuah ruangan khusus. Sayangnya, Emile masih diliputi rasa takut karena pernah diserang oleh ibunya sendiri di masa lalu. Meski begitu, François tetap memohon agar Emile bersedia menemuinya karena bagaimanapun juga, dia tetaplah ibunya. Dengan ragu, Emile mendekati Lana, yang kini penampilannya sudah jauh berubah dan mulai menunjukkan ciri-ciri akan bertransformasi menjadi seekor serigala. Keesokan harinya, François dan Emile memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil yang letaknya tidak jauh dari pusat penampungan para mutan agar mereka bisa lebih mudah mengunjungi Lana setiap waktu. Di sana, mereka menetap di sebuah rumah mungil yang berdiri di tepi hutan. Keesokan harinya, Emile mulai bersekolah di tempat baru. Saat sesi perkenalan di kelas, banyak teman-temannya yang penasaran dan mulai menanyakan latar belakang Emile, termasuk seorang siswi bernama Nina yang terlihat cukup antusias. Seusai jam pelajaran, Emile menyempatkan diri mampir ke tempat kerja ayahnya yang kini bekerja sebagai koki di sebuah kafe. Tak heran, karena François memang dikenal memiliki kemampuan memasak yang luar biasa. Malam harinya, badai besar mengguyur desa tempat mereka tinggal. Angin kencang dan hujan deras menyebabkan listrik rumah mereka padam. Saat Emile menemani ayahnya mengecek saklar listrik, ia secara tak sengaja melihat sesosok mutan muncul dalam kegelapan. Tapi makhluk itu menghilang begitu lampu rumah kembali menyala. Pagi berikutnya, saat mereka sedang membersihkan pekarangan dari ranting pohon yang tumbang, François mendapat kabar buruk. Sebuah kendaraan yang mengangkut sejumlah mutan termasuk Lana mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju pusat penampungan. Mereka segera bergegas ke lokasi kejadian. Di sana, polisi menemukan satu jasad mutan yang tewas tenggelam. Seorang petugas perempuan bernama Julia menjelaskan bahwa 4 mutan berhasil melarikan diri dari lokasi kecelakaan dan salah satunya diduga kuat adalah Lana. Dengan perasaan campur aduk, François kembali ke rumah dan mulai menggantung beberapa pakaian di dahan pohon sebagai umpan, berharap Lana akan mengenali aroma keluarganya. Keesokan harinya, Emile mengikuti lomba tarik tambang yang diadakan sekolah. Secara mengejutkan, ia mampu menahan 5 lawan sekaligus dan keluar sebagai pemenang. Aksi luar biasa itu membuat teman-temannya mulai menyukai dan menghargainya. Salah satu dari mereka bahkan mengundangnya ke pesta ulang tahun. Namun, Emile mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Malam itu ia pulang lebih awal dan menemukan sesuatu yang mengganggu. Dari balik kukunya tumbuh cakar kecil seperti milik hewan. Ia langsung mencabutnya, tapi rasa cemas semakin memuncak saat ia melihat tulang punggungnya tampak menonjol. Ia pun sadar dirinya mulai menunjukkan gejala infeksi virus mutasi sama seperti ibunya. Sementara itu, François yang sedang belanja di supermarket tanpa sengaja bertemu kembali dengan Julia. Ia menenangkan François, meyakinkan bahwa timnya masih mencari keberadaan Lana. Belum sempat mereka mengobrol lebih jauh, terdengar keributan di area belanja. Mereka segera menuju sumber suara dan menemukan seekor mutan gurita sedang mencuri ikan dari etalase. Julia berhasil mengamankan makhluk itu.
Sementara itu, François diam-diam melihat seorang anak mutan terenggiling bersembunyi di bawah meja. Karena rasa iba, ia memilih untuk pura-pura tidak melihat agar anak itu tak tertangkap petugas. Keesokan paginya, François mengajak Emil untuk ikut mencarinya ke dalam hutan. Namun, Emil meminta agar pencarian ditunda sehari karena ia sudah berjanji menghadiri pesta temannya. Malam harinya, Emil datang ke pesta tersebut dan akhirnya mabuk berat. Dalam keadaan tidak sadar, ia memperlihatkan perilaku aneh, bahkan sampai menjilat tangan Nina. Merasa takut ketahuan, ia buru-buru kabur ke dalam hutan. Saat membuka mata keesokan pagi, Emil mendapati dirinya terbangun di pinggir danau tanpa ingat bagaimana bisa sampai ke sana. Ketika ia hendak mandi di rumah, ia menemukan bulu burung tersangkut di mulutnya. Ia sadar bahwa kemungkinan besar ia telah memangsa seekor burung saat berada dalam kondisi tak sadar malam sebelumnya. Setelah membersihkan diri, Emil diajak ayahnya menyusuri hutan bersama anjing peliharaan mereka untuk melanjutkan pencarian Lana. Mereka memanggil nama Lana dari balik semak, menyisir area rawa, dan bahkan memutar lagu favorit Lana dengan volume maksimal dari dalam mobil. Namun meski sudah berusaha keras, mereka tetap belum menemukan jejak keberadaannya. Saat fajar mulai menyingsing, Emil terbangun karena mendengar suara aneh dari balik rerumputan. Anjing mereka yang ketakutan langsung berlari menuju hutan dan Emil pun mengejarnya. Di tengah pepohonan, tiba-tiba Emil diserang oleh mutan burung yang pernah ia lihat sebelumnya. Rupanya, makhluk itu tinggal tersembunyi di hutan bersama seorang bocah mutan bunglon. Dalam serangan tersebut, lengan Emil terluka cukup parah. Beruntung, François datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Emil. Mereka pun segera berusaha menuju rumah sakit, namun Emil menolak karena takut rahasia mutasinya akan terbongkar jika diperiksa oleh dokter. Dalam perjalanan pulang, mereka terhalang oleh polisi yang sedang mengamankan sejumlah kuda milik warga. Julia yang kebetulan berada di tempat itu memberitahu bahwa semalam ada mutan yang menyerang kuda-kuda tersebut. Ketika melihat luka di lengan Emil, Julia membawa mereka ke petugas medis. Untungnya polisi yang menjahit luka Emil tak menyadari apapun mengenai perubahan genetik yang sedang dialaminya. Keesokan harinya, saat pelajaran sains berlangsung, Emil tiba-tiba mengalami sebuah perubahan aneh. Pendengarannya menjadi luar biasa tajam, layaknya indera seekor serigala. Ia mulai merasa terganggu oleh suara-suara kecil di sekitarnya, bahkan sampai bisa mendengar suara berang-berang dari kejauhan. Karena tak tahan, ia tanpa sadar berteriak di tengah kelas, mengejutkan semua orang. Usai pulang sekolah, Nina mengajak Emil main ke rumahnya. Di sana, Emil menemukan seekor burung mati tersimpan di dalam lemari pendingin milik keluarga Nina. Nina pun menjelaskan bahwa ia sangat mencintai binatang dan ia tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang mengurung para mutan di pusat isolasi. Mendengar hal itu, Emil merasa diterima dan mulai memiliki perasaan terhadap Nina. Ia bahkan memutuskan untuk berhenti memakan burung dan lebih memilih mencari ikan sebagai pengganti. Setelah mengumpulkan cukup banyak ikan, Emil pergi ke dalam hutan untuk memberi makan dua mutan yang ia kenal, yaitu Fix si mutan burung dan anak mutan bunglon. Emil kemudian mengenal Fix lebih dekat. Saat itu Fix tengah berusaha belajar terbang. Karena tubuh Fix penuh luka akibat jatuh berkali-kali, Emil membawanya ke sebuah rawa yang lebih aman untuk latihan. Ia pun membersihkan area rawa dari tumpukan kayu agar Fix bisa terbang dengan lebih leluasa. Saat sore menjelang, Emil beranjak pulang. Namun tiba-tiba, ia menyadari bahwa kakinya tak lagi bisa mengayuh sepeda seperti biasa. Karena panik dan frustrasi, ia membuang sepedanya ke dalam hutan dan berjalan kaki menuju tempat kerja ayahnya. Sementara itu, François tengah sibuk di dapur kafe sebagai koki andalan. Saat ia keluar untuk membuang sampah, ia melihat sesuatu yang mencurigakan bergerak di balik tumpukan pakaian. Namun sebelum sempat memeriksa lebih jauh, seekor mutan anjing laut menerjangnya. Beruntung, istri pemilik kafe datang tepat waktu dan menghentikan makhluk itu. Ternyata, mutan tersebut adalah adik kandung sang pemilik kafe yang sudah lama menghilang. Mutan itu mulai mengamuk dan menimbulkan kepanikan di antara para pengunjung. Di tengah kekacauan, François melihat sosok lain yang melarikan diri ke dalam hutan. Ia mengejarnya dan akhirnya sampai di tengah pepohonan. Di sana, ia melihat dengan jelas sosok itu adalah Lana, istrinya yang kini telah berevolusi menjadi mutan serigala campuran manusia. Setelah kejadian tersebut, aparat kepolisian dan militer langsung dikerahkan ke lokasi untuk memburu mutan anjing laut yang membuat kekacauan. Tak lama kemudian, François kembali bertemu dengan Emil.
yang mengaku bahwa sepedanya telah dicuri seseorang. Hari pun berganti dan Emil menjalani rutinitas seperti biasa. Seperti bersekolah serta membantu Fix terus melatih kemampuannya terbang. Ia juga dengan sabar mengganti perban di wajah Fix yang sebelumnya sempat terluka karena perlakuan kasar dari seorang dokter. Pada malam harinya, François bersama Julia menyusuri hutan untuk melanjutkan pencarian terhadap Lana. Saat melangkah melewati semak belukar, François tak sengaja menemukan sepeda Emil tergeletak begitu saja. Ia membawanya pulang dan mendapati bahwa sepeda itu sebenarnya masih dalam kondisi baik. Ketika mencuci tangan, François curiga karena saluran airnya tersumbat. Saat ia membuka pipa wastafel, betapa terkejutnya ia saat menemukan potongan kuku panjang dan tajam. Ia mulai menyadari kemungkinan besar bahwa kuku-kuku ini berasal dari Emil. Begitu Emil tiba di rumah, François langsung mengonfrontasinya dan menunjukkan temuan tersebut. Ia kemudian meminta Emil untuk membuktikan bahwa kakinya masih normal dengan mengayuh sepeda. Namun Emil menolak, lalu kabur keluar rumah. François mengejarnya dan akhirnya berhasil menangkap putranya. Dengan penuh emosi, François mencoba meyakinkan Emil bahwa apapun yang terjadi, ia tetap akan menyayangi anaknya dan semuanya akan baik-baik saja. Keesokan paginya, François mulai bersikap lebih tegas kepada Emil. Ia melarang anaknya memperlihatkan gejala mutasi, apalagi bertingkah seperti hewan. François juga menyuruh Emil untuk rajin mencukur bulu-bulu yang mulai tumbuh di sekujur tubuhnya. Saat sendirian di rumah, Emil menghubungi Nina lewat telepon. Ia meminta Nina berteriak sekeras mungkin untuk menguji pendengarannya. Dan benar saja, meski jarak mereka terpaut berkilo-kilometer, Emil mampu mendengar teriakan itu dengan sangat jelas. Esok harinya, Emil pergi ke hutan untuk menemui Fix, tapi ada sesuatu yang berbeda. Fix tak lagi bisa berbicara seperti biasa. Kini, ia hanya bisa mengeluarkan suara pekikan seperti burung pada umumnya. Namun, Fix menunjukkan perkembangan luar biasa. Ia berhasil terbang untuk pertama kalinya. Dari atas pohon, ia memperlihatkan kemampuannya kepada Emil dengan penuh semangat. Sementara itu, François dimarahi oleh pemilik kafe karena Emil tak muncul untuk membantu persiapan pesta panen yang sedang diadakan di lapangan desa. François pun pulang dan menemukan Emil masih berada di rumah. Dalam kemarahan dan kepanikan, François memaksa Emil memotong kukunya. Namun Emil menolak mentah-mentah. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Meski begitu, di balik kemarahan itu, François tetap menyayangi putranya. Ia tak tega melukai Emil dan akhirnya membiarkannya begitu saja. Setibanya di pesta, Emil bertemu Nina yang kemudian mengajaknya ke ladang jagung. Di tengah hamparan tanaman itu, Nina menyatakan perasaannya dan terjadilah percelupan duniawi. Setelah kejadian tersebut, Victor tiba-tiba muncul dan menyergap Emil. Ia marah besar melihat kedekatan Emil dan Nina. Victor kemudian menyalakan sebuah perangkat penghasil frekuensi tinggi yang biasa digunakan untuk mengusir binatang. Gelombangnya langsung menyakiti Emil. Dan disitulah Victor menyadari bahwa Emil bukan manusia biasa, melainkan seorang mutan. Emil yang kesakitan akhirnya menyerang Victor dan kabur ke dalam ladang jagung. Situasi berubah kacau. Para warga membawa senapan mulai memburu Emil. François pun turut mengejar untuk menyelamatkan putranya. Di tengah kekacauan, Fix muncul dari langit. Ia membantu Emil dengan cara menyerang salah satu warga. Namun saat mencoba terbang kembali ke hutan, Fix tertembak dan jatuh ke semak-semak. Emil segera berlari menolongnya, tapi luka yang diderita Fix terlalu parah. Ia menghembuskan napas terakhir di hadapan Emil. Dikejar warga yang semakin dekat, Emil akhirnya berlari lebih dalam ke hutan. Pagi harinya, ratusan tentara dikerahkan ke hutan untuk melakukan operasi besar-besaran. Targetnya jelas, menangkap semua mutan termasuk Emil. Dalam pelarian, Emil menyelam ke sungai untuk menangkap ikan, bertahan hidup dengan segala cara. Malam tiba, hujan deras mengguyur hutan, dan Emil menemukan perlindungan di sebuah gua. Saat fajar menyingsing, Emil terbangun oleh suara geraman. Di depan matanya berdiri seekor serigala besar yang merupakan ibunya sendiri. Sang ibu kini sudah berubah sepenuhnya menjadi makhluk hibrid. Emil pun melangkah keluar gua dan mendapati dirinya berada di tengah komunitas para mutan hibrid lain yang juga bersembunyi di sana. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama.
Tiba-tiba, militer menyerbu tempat tersebut. Mereka menangkap semua mutan yang ada, termasuk Lana dan Emil. Namun, satu makhluk berhasil lolos dari pembantaian, si mutan bunglon kecil yang selamat berkat kemampuannya menyatu dengan lingkungan. Françoise dan Julia mendatangi kantor polisi tempat Emil ditahan. Di sana, Emil diminta untuk menandatangani surat perjanjian agar bisa dipindahkan ke pusat penampungan mutan. Namun, ketika Emil menunjukkan sikap agresif, François langsung memukul salah satu petugas, lalu membawa Emil kabur dari kantor polisi sambil membawa surat izin palsu. Di dalam mobil, Emil sempat meminta ayahnya untuk rajin menjenguk jika nanti benar-benar tinggal di penampungan. Tapi François dengan penuh emosi menjelaskan bahwa ia tidak akan menyerahkan Emil ke sana. Ia memilih untuk membiarkan putranya hidup bebas di alam liar. Mendengar hal itu, Emil merasa senang, dan di sepanjang perjalanan, keduanya mengenang masa-masa ketika mereka masih hidup bersama Lana. Namun, perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Polisi mulai mengejar mereka. Françoise menambah kecepatan dan membawa mobil ke arah jalur hutan. Setelah sampai di titik aman, François menghentikan mobil dan menyuruh Emil untuk segera berlari masuk ke dalam hutan. Tanpa membuang waktu, Emil berlari sekuat tenaga menembus pepohonan dan film pun berakhir, guys. Dari film tersebut mengajarkan kita bahwa tak semua yang berbeda itu salah dan tak semua perubahan harus ditakuti. Di balik wujud mutan, tersimpan hati yang hanya ingin dimengerti. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan perlindungan, tapi penerimaan. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.